berjudul Krisis Global dan Kajian Sejarah dan Karakteristik Islamofobia. Sesuai dengan judul, saya ingin menegaskan bahwa dalam waktu yang panjang masyarakat dunia menghadapi krisis global dan salah satunya adalah Islamofobia. Disebut krisis global karena Islamofobia mendorong diskriminasi, pemusuhan, tindakan, pemunculan dan kekerasan, genosida yang terjadi di banyak wilayah negara dan bahkan berpotensi kuat merusak hubungan antar agama dan diplomasi beberapa negara. Mengingat efek destruktif Islamofobia yang sangat serius, maka Masyarakat dan bangsa-bangsa menetapkan 15 Mei sebagai International Day to Combat Islamofobia. Secara historis, Islamofobia sudah terjadi sejak era Rasul Muhammad dan terus mengalami perkembangan serta menunjukkan kompleksitasnya sejalan dengan dinamika dan faktor-faktor eksternal yang melingkupinya. Di abad klasik Islam, Islamofobia lebih banyak digerakkan oleh para tokoh dan penganut agama yang merasa terganggu secara sosial, politik atas kehadiran Islam. Bentuknya menebar kebencian, bully, boykot, tindakan kekerasan dan bahkan tindakan militerisme. Di abad pertengahan, saat Islam sudah berkembang di wajah zaman Arabia yang meliputi Afrika, Asia, dan Eropa, Islamofobia semakin kompleks. Munculnya kekuasaan Islam di berbagai wilayah dunia memperkuat sentimen anti-Islam dan umat Islam karena nyata menjadi ancaman Eropa. Sentimen agama yang kemudian berkombinasi kuat dengan sentimen kultural dan politik ini semakin memperkuat Islamofobia. Karena itu, Islamofobia di era pertengahan ini mengalami transformasi penting menjadi lembaga besar yang digerakkan oleh negara dengan efek yang ekstensif dan sistematis. Islamofobia juga diperkuat dengan proyek orientalisme. Karena itu, orientalisme tidak saja membangun sebuah sistem ilmu pengetahuan, akan tetapi juga ideologi politik yang menjadi sumber legitimasi imperialisme Barat atas Timur. Era modern abad 20 dan 21 kali ini, Islamofobia masih mewarisi sistem imperialisme Barat yang mendapatkan legitimasi teologis doktrin, terutama dari kelompok-kelompok agama ultranasionalis atau far right di beberapa negara. Melalui analisis kultural, agama, dan politik diperoleh gambaran menguatkan ideologi of supremacy and majoritarianism, bahkan tidak saja di negara-negara. Bentuk dan implikasinya pun kompleks. Kajian historis Islamofobia diterapkan untuk memperoleh gambaran lanskap, arah, dan efek yang ditimbulkan oleh Islamofobia. Kajian saya ini diperkuat dengan perbincangan konseptual yang antara lain diurai oleh sejumlah ahli seperti Punani Arun, Torek Nurul, Duboy, dan Chris Aun. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, maka penelusuran sumber-sumber primer dari berbagai survei dan dokumen dilakukan CBB tentang genosida dan Islamofobia. Dari survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei berreputasi internasional, saya juga memperoleh data-data tentang perlindungan, pengucilan, diskriminasi, dan bahkan tindakan kejahatan yang dimotivasi oleh seluruh Islamofobia. Informasi sejumlah media massa juga memperkuat gambaran Islamofobia yang semakin ekstensif. Melalui media ini diperoleh kenyataan tokoh-tokoh kelompok yang mendorong dan yang menentang Islamofobia. Saya ingin menyimpulkan bahwa ada 4 tipologi Islamofobia yang berkembang di berbagai wilayah dunia, yaitu cultural Islamofobia, humanitarian Islamofobia, religious Islamofobia, political Islamofobia, dan genocidal Islamofobia. Ditemukannya berbagai tipologi Islamofobia dengan memanfaatkan prinsip integrasi keilmuan antara disiplin ilmu syara dengan budaya politik menjadi novelty dari kajian saya. Diharapkan temuan ini akan memberikan manfaat bagi para sarjana dan peneliti untuk terus mengembangkan riset yang lebih mendalam dan komprehensif tentang berbagai aspek Islamofobia yang cenderung per hari ini semakin meningkat. Di samping itu, riset ini juga bisa bermanfaat untuk memberikan berbagai pertimbangan kepada
kebijakan, decision maker, dan masyarakat secara untuk menangani Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.